Thaksin Shinawatra jadi penasehat di Danantara, DPR, jangan melihat sisi kontroversialnya. Mau tidak mau, kita harus bertekad untuk memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Saya merasa bahwa kalau sudah dipilih oleh rakyat, kalau sudah disumpah di hadapan Yang Maha Kuasa, tidak perlu ragu-ragu. Kita hanya setia kepada rakyat Indonesia dan kita hanya takut kepada Yang Maha Kuasa di atas itu. Di zaman Presiden Pak Joko Widodo, beras impor, gula impor, garam impor, jagung impor, bahkan pekerja beras impor juga dari Cina. Sekarang zaman Pak Prabowo bukan hanya sekedar beras, jagung, gula, dan garam yang impor, tetapi mantan orang bermasalah juga dia impor dari negara lain untuk jadi Dewan Pengawas Danantara. Aduh, apakah di Indonesia kekurangan orang cerdas? Jadi Dewan Penasehat Danantara, mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra pernah dikudeta gara-gara korupsi dan kabur 15 tahun ke luar negeri. Ya, terserah mereka sajalah siapapun yang dijadikan Dewan Penasehat, pengurus, pekerja di Danantara, terserah. Walaupun ini orang-orang asing, orang-orang luar negeri yang dijadikan pengurus di Danantara, terserah. Entah itu mantan koruptor, mantan napi, entah itu preman Cikiwul, entah itu ormas, terserah sudah. Saya pikir selama dia profesional, dan itu kan tokoh-tokoh ternama itu, mereka kan sudah punya pengalaman dunia dan oke lah, nggak ada masalah. Itu lembaga profesional kok. Saking profesional kredibelnya, Pak Prabowo aja tidak menitip orang satupun. Bahwa ada tokoh-tokoh yang menjadi bagian daripada kepengurusan, saya pikir itu tokoh-tokoh yang berintegritas, orang-orang yang profesional, yang sudah barang tentu punya reputasi, agar lembaga ini bisa menjadi suatu lembaga yang menjadi kebanggaan bangsa dan sekaligus bisa menjadi salah satu instrumen untuk mendorong dan mengikat pertumbuhan ekonomi kita. Pak Prabowo bikin gebrakan baru. Thaksin Shinawatra baru keluar penjara langsung diangkat jadi penasehat Danantara. Netizen kaget. Jadi Dewan Penasehat Danantara, Thaksin Shinawatra pernah dikudeta gara-gara korupsi dan kabur 15 tahun ke luar negeri. Sekarang diimpor oleh Pak Prabowo jadi Dewan Penasehat Danantara. Kita mau dengar nasihat apa dari mantan koruptor, Pak? Emang di Indonesia habis ya orang-orang pinter, cerdas, yang backgroundnya bersih, bukan mantan koruptor? Emang nggak ada lagi ya Pak di Indonesia, Pak? Teruslah karena Bapak bela singgung negara. Dalam perdagangan internasional, tentu biasanya suatu negara apabila tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam negerinya, dia akan melakukan impor. Maka akan suatu hal yang aneh apabila suatu negara mengimpor satu benda ataupun satu hal yang dimana kebutuhan dalam negerinya sudah tercukupi. Apabila kita menilik pada manajemen Danantara, ada satu nama yang kita akan temukan, Thaksin Shinawatra. Siapakah Thaksin Shinawatra? Thaksin Shinawatra adalah seorang politisi Thailand sekaligus Perdana Menteri Thailand yang digulingkan dan dikudeta oleh militer lantaran beberapa kasus korupsi yang dia sandang. Bukannya dia mempertanggungjawabkan daripada kesalahannya, tetapi dia justru kabur ke luar negeri. Pertanyaannya, apakah kebutuhan koruptor di dalam negeri masih kurang sehingga kita mengimpor Thaksin Shinawatra
dalam jajaran manajemen Danantara. Ekonomi Indonesia baik. Kita semuanya tahu bahwa negara kita ini duitnya banyak. Pertumbuhan 5%. Patut kita syukuri, Indonesia masih tumbuh di atas 5%. 5% dasmu. Harga-harga terkendali. Secara umum harga-harga turun. Kemiskinan menurun. Tingkat kemiskinan turun tajam jadi Menurun dari kakek ke cucu. kaget. Kita membangun banyak infrastruktur. Kita bangun infrastruktur. Nanti rakyat akan kita bagi kartu-kartu. Kartu Indonesia Pintar untuk kuliah. Hidup Jokowi! Yang kedua nanti akan ada yang namanya kartu prakerja seperti ini. Hidup Jokowi! Yang terakhir akan ada kartu yang namanya kartu sembako murah. Bung, kita butuh pekerjaan, bukan kartu. Penunjukan mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra sebagai salah satu Dewan Penasihat Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, BPI Danantara, menuai pro dan kontra di masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena rekam jejak Thaksin di masa lalu yang dianggap penuh kontroversi. Adapun, Thaksin sempat dikudeta oleh militer Thailand pada September tahun 2006. Dia juga sempat menghadapi 3 kasus hukum terkait perusahaannya, SinCorp, yang berujung pada hukuman penjara. Namun, mengenai hal ini, Wakil Ketua Komisi DPR RI Nurdin Halid meminta masyarakat tak khawatir. Pasalnya, kata Nurdin, Thaksin sudah kembali ke Thailand dan telah diampuni. Saya kira, masyarakat tidak perlu khawatir karena dia sekarang sudah kembali ke negaranya dan sudah diampuni, kata Nurdin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, tanggal 25 Maret tahun 2025. Nurdin menyatakan dirinya telah mengikuti perjalanan politik Thaksin sejak lama dan mengagumi kiprahnya. Menurutnya, sistem politik Thailand yang berbeda dengan Indonesia, terutama dengan adanya dominasi militer dan sistem kerajaan. Hal tersebut dinilai menjadi faktor utama di balik dinamika politik yang dialami Thaksin. Tetapi kita lihat ya, keluarga Thaksin itu dikudeta kemudian dia diasingkan. Tetapi kemudian partainya menang terus, ujar Nurdin. Nurdin pun menjelaskan, Thaksin bukan hanya seorang politisi, tetapi juga seorang pebisnis murni yang memiliki pengalaman luas di dunia usaha. Sehingga, menurut Nurdin, jangan hanya melihat kontroversinya saja. Jadi kita jangan melihat kontroversial dari sisi itu. Tetapi kita lihat dia punya perjalanan karir politik. Itu disenangi oleh rakyat Thailand, ungkapnya. Di sisi lain, Kepala Badan Pengelola BP Danantara Indonesia Rosan Perkasa Ruslani menegaskan pengisian jabatan di holding investasi dan holding operasional dilakukan secara hati-hati dan profesional, yakni dengan melibatkan headhunter kelas dunia. Tidak ada satupun titipan. Bahkan Pak Presiden Prabowo Subianto tidak menempatkan orangnya. Pun partai politik, tidak ada yang mewakili. Semua diserahkan ke kami berdasarkan prinsip profesional dan integritas tinggi, kata Rosan. Tak jauh berbeda, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies CELIOS Nailul Huda, mengatakan bahwa sejumlah nama yang diperkenalkan di struktur Danantara berasal dari profesional. Dengan susunan struktur tersebut, Nailul berharap dapat menjadi sentimen positif terhadap kinerja ekonomi dan pasar keuangan nasional. Dia juga berharap, Danantara tanpa ada kepentingan politik bisa menjadi salah satu pemain SWF terbesar. Saya melihat peluang investasi yang baik di sektor energi baru terbarukan dan sektor teknologi. Jangan sampai berinvestasi di industri energi ekstraktif seperti batu bara, ujar Nailul, Selasa. Struktur Danantara Indonesia, Presiden, Dewan Pengawas, Erick Thohir, Mulyaman Hadad, jajaran kementerian yang ditunjuk oleh Presiden. Dewan Pengarah, 1. Joko Widodo, 2. Susilo Bambang Yudhoyono, Dewan Penasihat, mantan Wakil Presiden, Ray Dalio, Helman Sitohang, Jeffrey Sachs, F. Chapman Taylor, Thaksin Shinawatra, Komite Pengawasan dan Akuntabilitas, Kepala PPATK,
Ketua KPK, Ketua BPK, Ketua BPKP, Kapolri, Jaksa Agung, Board of Danantara Indonesia, CEO, Rosan Ruslani, COO, Doni Oskaria, CIO, Pandu Sejahrir, Managing Director Legal, Robertus Bilitea, Managing Director Risk and Sustainability, Liang Seng Weber, Managing Director Finance CFO, Arif Budiman, Managing Director Treasury, Ali Setiawan, Managing Director Global Relations and Governance, Muhammad Al-Arif, Managing Director Stakeholders Management, Rohan Hafaz, Managing Director Internal Audit, Ahmad Hidayat, Managing Director Human Resources, Sanjay Barwani, Managing Director Chief Economist, Reza Yamora Siregar, Managing Director Head of Office, Ivy Santoso, Komite Manajemen Risiko, John Prasetyo, Komite Investasi dan Portofolio, Yupkin, Holding Operasional, Managing Director, Agus Dwi Handaya, Managing Director Non-Financial, Febriani Edi, Managing Director Risk, Riko Banardi, Holding Investasi, Managing Director Finance, Jamal Atamimi, Managing Director Legal, Bono Daru Aji, Managing Director Investment,